Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya suami, tapi kerjanya di rumah main game chip dari pagi sampai malam dengan teman-temannya. Kopi dan rokok jalan terus tiap hari seperti itu. Kalau lapar suka marah kalau misal saya nggak masak. Padahal saya kerja di kantor, apalagi posisi saya sekarang ini lagi hamil anak kedua. Saya apa-apa pergi sendiri Bu ya, ke pasar sendiri. Kalau misal minta tolong diantar kemana-mana, banyak alasan sampai marah-marah kalau sudah dipaksa. Bingung rasanya, suka makan hati, hanya ingin dia tercerahkan. Karena sudah 4 tahun dia menganggur seperti itu. Tidak mau kerja, hanya kalau habis uang minta terus sama saudara. Lebih-lebih kalau saya mau gajian Bu ya, ditanya teruslah gajiku kapan diterima. Nyesek sekali dengar seperti itu, mau minta cerai kasihan anak-anak. Tapi semoga Allah bukakan pintu hati dan pikirannya kalau dia selama ini sudah zalim sama istrinya. Mohon nasihatnya Bu Yon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami himbau duluan pada istri yang solehah. Ketidakmampuan seorang suami itu ada dua macam. Memang pada dasarnya dia tidak mampu. Barangkali sudah berusaha berkali-kali usaha tapi tetap jatuh. Bekerja jatuh. Bisnis dibohongin sama orang. Jika demikian kisahnya, maka mungkin sekali dia adalah orang yang trauma untuk melakukan itu semuanya. Sehingga takut melangkah lagi. Bahkan mungkin sudah kena mentalnya orang itu. Artinya sebagai seorang istri, jika menemukan suami, dolimnya dolim urusan ekonomi begitu. Bukan dolim memukul dan sebagainya. Bukan dolim dengan menempeleng, tapi hanya sekedar dia tidak mau memberi nafkah. Ya bukan sekedar, ini gede dosa besar kalau tidak kasih nafkah. Kalau urusan nafkah barangkali seorang istri Anda masih bisa mencukupi, Anda jangan kesal. Saya kasih contoh pada zaman Nabi. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya suami seperti itu yang Anda ceritakan. Suami nggak pernah ngasih nafkah." Karena nggak pernah ngasih nafkah, Nabi memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah engkau minta cerai. Nah, ini berlaku pada Anda juga. Yang kedua, Anda yang memberi nafkah, wanita tersebut yang memberi nafkah kepada suaminya, maka di saat itu dia mendapatkan pahala double. Wanita terjas tersebut di saat dikasih dua pilihan, yang satu cerai, yang satu biar dia menanggung usaha nafkahnya, tapi pahalanya double, pahalanya nyenangkan suami, pahala sedekah suami, pahala ke anak dan seterusnya. Maka wanita tersebut tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, biar aku saja yang nyukupi suami saya." Maksudnya biarin melarat nggak apa-apa, yang penting aku cukupi. Nah, maksudnya begini, jika ternyata Anda pun tadi sudah punya pegawai ke kantor, ya rezekian cukup. Jadi biar Anda tenang, anggap saja Anda memberi kepada orang yang sangat Anda cintai, suami tercinta. Anda beri nafkah, Anda menanak nasi dan seterusnya untuk suami tercinta. Jadi dia lakukan itu dengan penuh kelegaan. Baik. Sehingga yang ada pada wajah Anda adalah senyum, ceria. Nah, bisa jadi suami Anda marah-marah kepada Anda itu karena ada wajah yang cemberut, masam dari Anda. Sehingga memicu dia untuk beralasan. Sehingga yang dia yang salah malah dia yang marah. Kan memang begitu model orang-orang nggak benar. Yang salah orang lain, mah dia yang marah-marah lah. Tapi Anda sendiri harus mencermati, jangan-jangan marahnya dia juga karena Anda. Baik, ini adalah untuk istri. Begitu hendaknya dilakukan. Jangan jangan gelisah di saat Anda memberi nafkah. Sampai disebutkan ya, wanita-wanita cerdas setelah dengar hadis Nabi itu, wanita yang suaminya nggak mampu memberi nafkah, lalu yang memberi nafkah adalah sang istri. Di saat itulah sang istri dapat pahala banyak. Sehingga wanita-wanita cerdas yang belajar syariat, yang ngerti hadis ini, pada ngomong orang paling tidak begini, orang lebihnya ngomong begini, "Ya Allah, kalau begitu jadikan saya saja yang kaya, biarpun suamiku jangan sampai kaya. Biar saya dapat pahala berlipat." Biar semua istri saja. Karena dia ngerti, kalau aku yang punya duit, aku dapat pahala. Nah, hendaknya semua berpikir begitu, jangan mikir, wah, ini kan kewajiban dia. Betul, akan tapi rumus hidup rumah tangga yang indah tidak saling menuntut dong. Dia tidak memberi nafkah, urusan dia dengan Allah. Selesai. Tapi aku sebagai seorang istri, aku akan bantu dia.
Nah, ini adalah dari pihak istri. Kemudian bagi suami. Hei suami, kalau ada suami model begitu tuh, nggak kerja, marah-marah, ini adalah nggak tahu suami apa itu. Suami dungu itu. Kalau memang Anda tidak mampu bekerja karena kelemahan Anda, minta maaf bukan dengan marah. Kadang-kadang dia bukan orang yang sakit, memang orang pemalas, na'udzubillah. Ada laki-laki semacam itu. Kewajiban Anda mencari nafkah. Bahkan kadang-kadang nongkrong. Bukan nongkrong, kadang-kadang hadir pengajian. Masya Allah. Keliling ikut ustadznya pengajian ke sana kemari. Istrinya di rumah tidak dikasih nafkah. Haram Anda. Urusin istrimu. Jangan mikirin urusan pengajian-pengajian. Istrimu harus penuhi dulu, lihat. Nafkahnya. Jangan sampai dia terlantar. Dan ini sebagai suami harus tanggung jawab di hadapan Allah. Ya hamba Allah, takutlah pada Allah. Jangan sampai ada suami seperti tadi itu. Dia nggak bekerja, tiba-tiba istrinya kalau sudah di gajiannya sudah dekat diminta. Masya Allah. Ada orang jiwanya mental peminta-minta. Kerja nggak mau. Dan kalau kerja pun milih-milih. Kerja itu yang penting halal dulu. Yang penting kita bisa makan setiap hari. Biarpun itu kerja kasar. Nggak ada masalah, kita memulai itu semuanya. Yang penting kita tidak makan yang haram. Nah, sekarang ini gara-gara dia sekolah saja, gara-gara dikuliahkan orang tuanya, sampai sarjana ekonomi atau apa, misalnya pulang ke rumah, belum ada kerjaan, dan dia mau kerja kuli malu, bersama juga malu, sementara perutnya juga lapar terus, lihat dia makan dari mana, ini kan musibah, problem ini. Nah ini. Jangan sampai hal-hal semacam itu terjadi dalam keluarga kita. Tolong suami jika Anda memang lemah, Anda memang nggak bakat bisnis dan sebagainya. Anda besarkan istri, sering minta maaf, ya. Dan para istri, jika memang suami orang baik hanya gara-gara tidak ada beri nafkah, jangan sampai kamu minta cerai. Justru dia sedih sebetulnya. Seorang laki-laki yang tanggung jawab, di saat dia tidak mendapatkan rezeki, dia pulang ke rumah itu dengan penuh kegelisahan. Kenapa? Gelisah bagaimana istriku nanti, bagaimana anakku nanti, dan seterusnya. Maka Anda sebagai seorang istri yang solehah, di saat menyambut mereka datang, kuatkan hati mereka. Tambah, jadikan tambah. Bahkan tidak merasa kecil hati karena dia kesian. Dia pulang ke rumah sudah kebayang nggak punya duit, nanti gimana istriku ngomong apa. Tinggal Anda menyambut, wahai suamiku, lihat kenapa cemberut. Ketahuilah bahasanya, jika kau pulang tidak membawa apa-apa, yang penting kau pulang selamat, bagiku adalah satu hadiah. Bagiku itu adalah sebuah kebahagiaan. Nah ini indah sekali soal wanita solehah. Baik, seperti inilah yang bisa kami hadirkan ya. Intinya, sebagai seorang istri, harus ada peka juga dalam melayani suami, dan suami harus tanggung jawab. Ketahuilah, jangan suka ongkang-ongkang. Kerjanya main. Apa tadi, main game dan segala macam. Na'udzubillah, Anda ini manusia atau bukan? Perasaannya di mana? Tanggung jawabmu sebagai seorang suami. Ini. Sampai kalau enggak saya harus kalah dengan sapi lah ibaratnya. Sapi suami istri. Ada sapi suami istri. Tapi biarpun begitu, sapi itu nggak pernah ngerepotin istrinya. Sapi nggak pernah ngerepotin istrinya, cari makan sendiri paling enggak. Ini Anda suami ngerepotin istrinya. Segajian diminta. Kecuali Anda sakit, Anda tidak bisa bekerja, lain cerita. Kalau Anda bisa bekerja, nafkah itu wajib. Itulah indahnya Islam. Jangan jadi laki-laki dungu. Saya betul marah kalau ada laki-laki itu. Kadang-kadang alasannya pakai pengajian. Ada satu ketika bercerita. Suami saya kerjanya ngaji, dakwah dan sebagainya, tapi tidak pernah ngasih nafkah. Haram. Dakwah apaan tuh? Dakwah kepada istri dulu, beneri istri, beneri keluarga. Selesai. Itu saja. Semoga Allah menjaga semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.